kita bersama dengan beliau Kang Bupati Syafiri Sancoko dan juga segenap tamu undangan yang saat ini berkenan hadir. Mafia Solaman Indonesia. Ya Allah, ya alim al-hal, ya Rabbi, ya alim al-hal, ilaika tahu persis dengan keadaan kita, keadaan Indonesia saat ini. Allah yang lebih tahu, okay? Kalau ada orang-orang yang dia memang ahli di bidang perpolitikan, okay? Di ketatanegaraan, sehebat apapun mereka tetap tidak ada kubuirannya ilmunya Allah. Allah yang lebih tahu segala-galanya. Woi, woi, Indonesia saat ini darurat dua. Yang pertama darurat radikal. Hati-hati, makanya hati-hati, Indonesia darurat apa? Radikal. Sumbu pendek. Hati-hati, yang dikit-dikit takbir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, Woi, saya nggak akan terangin yang ini di mana, kelompok mana, Anda sudah tahu sendiri, Woi, 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 kita orang NU jangan mau dikajali, Halo, halo. Yang kedua, Indonesia darurat apa? Korupsi. Woi, kita butuh pemimpin ke depan, ya. Usaha kita memilih pemimpin yang benar untuk Indonesia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jargonnya jangan hanya sebuah kata-kata, tapi kerja nyata. Amin. Kita butuh perubahan, betul. Ini ojo ngomong-ngomong tok, ya. Tapi sebuah
realitas, sebuah pengalaman yang bisa membuat perubahan ke depan Indonesia. Ya alimal hal, ilaika wajjahtul amal. Kepadamu ya Allah kami gantungkan cita-cita iluhur ini. Indonesia hebat, Indonesia ke depan lebih baik. Amin Allahumma. Wes, orang sudah nggak ada waktu lagi. Niki Pak Bupati ini mengetuk pintu langit. Malam ini kita mengetuk pintu langit untuk perubahan Indonesia. Oke? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Kejayaan, kemenangan, kejayaan di depan mata. Tapi didolimi, diakali, diselimbungi, diserekali, dengan berbagai macam cara tetap kita mengetuk langit Allah. Amin Allahumma. Semoga perubahan yang nyata ke depan. Moga-moga berkah. Amin Allahumma. Ilaika wajjahtul amal. Ayo, tangan diangkat semuanya. Ya Rabbi ya aliman hal ya Rabbi aliman
Sing banter kok diedit meneh lho. Mungkin jawabe beda. Ya. Hoi. Di banter sing cocok nggih. Hoi. Cuman pesannya Mas Ganjar, walaupun berbeda pilihan tetap seduluran. Tepuk tangan Mas Ganjar Lombosan. Nggih. Pemilu 5 tahun sekali. Sedulurannya awake dhewe sekali selawase. Tepuk tangan lagi teman-teman. Beda itu biasa, betul nggih? Jos, jos. Oke, sebentar lagi kita ikuti Zoom bersama Presiden kita 2024, Pak Ganjar Pranowo. Amin. Kita siap ya. Nabi Muhammad. Suaranya. Mungkin lampu yang ini bisa matikan. Lampu yang ini biar nggak ada, lampu yang menghadap ke sini. Gimana sih? Yuk, suaranya. Apakah sudah mendengar suara saya, Gus? Ya, lumayan Mas. Kira banter gede. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Gus Ali dan seluruh hadirin yang sangat saya hormati, para alim, ulama, romo, kiai yang hari ini hadir. Saya dengar tadi hadir juga Pak Bupati, Mas Giri, ya Mbak Tari, saya lihat tadi ada gambarnya juga.
Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang ada di Ponorogo maupun hadirin sekalian yang hari ini sedang sholawatan bersama mafia sholawat. Saya kangen saja sebenarnya dengan Ali, ingin ikut, tapi tadi kita coba atur waktunya, ternyata tidak mudah. Kami lagi coba tadi untuk menggunakan alat transportasi, ternyata tidak cukup mudah untuk bisa sampai ke sana. Jadi saya minta maaf tidak bisa hadir, namun saya senang tadi mengikuti selawatannya Gus Ngali dan selalu meriah. Bahkan video-video beliau saya tonton, saya lama sekali tidak bertemu, suasana selawatannya pasti sangat meriah, dan saya dengar mafia sholawat ini sedang berulang tahun. Jadi mudah-mudahan tambah hebat, tambah maju, dakwahnya makin menarik, dan itulah tadi saya ikuti apa yang disampaikan Gus Ngali bahwa ada radikalisme yang harus kita lawan, dan itu sekaligus untuk menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin itu penuh dengan kedamaian. Tapi kalau tadi disampaikan betul sekali, dan saya sangat senang kalaulah kemudian hari ini suhu politik lagi agak hangat-hangat buku, maka kemudian kita harus bisa membuat itu tetap cukup hangat saja, jangan sampai panas. Kalaulah terjadi panas harus ada mereka yang mendinginkan. Dan betul kita boleh beda pilihan, tapi tetap kita waras semuanya, tetap bersaudara, silaturahminya tidak pernah putus. Dan kita sudah belajar kok dalam konteks politik itu 5 tahunan kita selalu ada pesta demokrasi, dan ini bukan sekali, di level desa juga, di kabupaten kota apalagi, terus kemudian provinsi biasa, presiden berkali-kali. Jadi artinya kita sudah cukup biasa. Bahwa kemudian ada catatan-catatan yang ada dari masyarakat terkait dengan proses-proses ini, biarlah kemudian masyarakat bisa menilai, dan tugas kita semua adalah menjaga agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu para hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, tentu saja jamaah seperti ini menjadi begitu penting buat saya, karena dakwahnya itu menyenangkan, dakwahnya bisa menghibur, yang datang pasti senang, dan kemudian pulang handphonenya tidak hilang, dan itu menurut saya juga penting. Dan tentu saja suasana yang bikin merindu dari Ponorogo, karena saya dengan Mas Giri saat itu sudah berkeliling-keliling, disambutlah saat itu pagi-pagi sarapan di sate Ponorogo yang enak pol, gitu ya. Dan tentu saja dengan guyupan masyarakatnya, jadi kangen makan sate Ponorogo jadi gitu ya. Dan kemudian bajunya masih saya simpan, masih saya simpan, terus waktu itu dikasih baju apa namanya yang sangat khas dari Ponorogo, dan pernah saya pakai, saya sampaikan ini asli dari Ponorogo gitu. Dan keseniannya pun Ponorogo melegenda seluruh dunia, tidak hanya dari Ponorogo. Saya kira yang saya 10 tahun di Jawa Tengah, memimpin Jawa Tengah pun juga mendapatkan satu hiburan yang sangat menarik, hiburan rakyat, apa itu reok Ponorogo. Bahkan ketika kita pergi ke banyak negara, ternyata permainan seni budaya ini sangat luar biasa dikagumi. Judulnya kok iso yo gitu. Jadi ketika kemudian melihat kok iso itu ada sesuatu keterampilan cara bermain, ada nilai seni yang tinggi dengan akar budaya yang insya Allah pasti juga tinggi. Maka kalaulah kemudian itu bisa kita pakai sebagai sebuah pendekatan kepada masyarakat, sehingga suasana kebatinan itu penuh dengan nilai-nilai budaya, kesantunan, ya, dan tentu saja saling hormat menghormati, maka itu akan menjadi titik berkumpulnya, bertemunya orang, dan kita berbagi kebahagiaan. Insya Allah kalau semuanya senang, bahagia, bisa saling menghormati, itulah kemudian yang akan bisa menjadi tumbuhan kita semua untuk merawat Indonesia, merawat kebinekaan tunggal ikaan, merawat persatuan, karena globalnya ini, dunianya lagi tidak baik-baik saja. Kemarin saya ditanya banyak orang, dibuatkan panggung untuk paparan umpama politik luar negeri. Di sana ada para pengamat hebat-hebat, para dosen, peneliti, termasuk para duta besar. Ya, saya mau membuka kalimat dengan statement dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang yang tidak usai, apakah itu Rusia, Ukraina, maupun hari ini apa yang terjadi di Palestina. Ada Hamas di sana, ada Israel di sana, ada rumah sakit yang rontok,
ada kemudian peluru yang membombardir, yang ada adalah kematian, yang ada adalah kesakitan, yang adalah kesedihan, dan itu kemudian membuat tabungan dendamnya makin banyak, dan itu sungguh-sungguh tidak mengenakan. Kita doakan mudah-mudahan yang di Palestina semuanya akan bisa kuat, dan kemudian perangnya bisa usai. Dan dalam konteks politik luar negeri kemarin saya sampaikan, PBB yang sekarang mengker, PBB yang kemudian menjadi tidak berdaya, Dewan Keamanan tidak bisa bertindak, maka inilah peran Indonesia. Inilah saatnya kemudian kita bincang di dunia internasional untuk mengirimkan Menteri Luar Negeri, para diplomatnya, mengambil inisiatif untuk bisa segera menyelesaikan persoalan itu. Tidak selesai di situ, karena perang ini ternyata mengakibatkan kondisi-kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, ketularan. Apa itu? Kemudian proses industri tidak bisa berjalan lancar, karena harga bahan baku yang ada di banyak negara itu tidak bisa bersirkulasi, tidak bisa memutar, kemudian pabrik-pabrik kehilangan dukungan bahan baku. Ada yang di PHK, jadi persoalan lagi. Ada yang kemudian penghasilannya turun, jadi persoalan lagi. Maka akhirnya pertumbuhan ekonomi kita hari ini juga tidak terlalu bagus, masih butuh doa, butuh dukungan, butuh desakan dari kita semuanya agar kita bisa bangkit. Nah, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai gotong royong, inilah yang menjadi modalitas kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Terima kasih, hari ini sudah bisa berkumpul bersama menunjukkan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya bersolawat, bermafia solawat, dan kemudian suasananya dari saya ceria, suasana sangat ceria, dan ini sekali lagi menjadi modal kita untuk membangun bangsa dan negara. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya kira perangnya adalah perang kecil-kecilan. Ternyata tidak, perangnya juga ekonomi. Tiongkok dengan Amerika juga sama. Maka kalaulah kemudian kita ingin mengambil perang, rasa-rasanya Bapak Ibu, inilah tantangan kita. Tantangan kita untuk mendorong SDM yang unggul dengan akses kesehatan yang baik sejak ibu hamil dalam kandungan, lahir ibunya sehat, anaknya sehat, pinter, tidak stunting, sehingga nanti pada saat mendapatkan akses pendidikan, pendidikannya juga baik. Saya kemudian mendorong, karena saya juga berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka kemudian ada rasa marah, saya jujur saja ada rasa dendam pada kemiskinan, pada kesulitan. Maka kami berbincang dengan Pak Mahfud, berbincang dengan tim, yuk kita dorong, yuk kita cari, yuk yang duafa, yang miskin, coba mereka kita kasih akses pendidikan. Setidaknya satu keluarga miskin, satu sarjana kita ciptakan dan dibiayai oleh negara. Dan saya kira itulah yang akan mendorong rakyat kita menjadi manusia-manusia yang punya ilmu pengetahuan, mereka yang punya nilai kompetisi yang sangat tinggi karena punya pengetahuan, punya keterampilan, SDM-nya unggul, dan kemudian itu yang akan menyelesaikan banyak persoalan. Karena ada aspek lingkungan yang mesti kita bereskan, penduduknya makin banyak butuh makan, aspek pertanian pangan juga harus kita bereskan. Saya kemarin ke Lampung, ke Palembang, Pak Ganjar pupuknya sulit gitu. Pak Ganjar cari pupuk sulit, terus kemudian obat-obatan mahal, kok ya hasil panennya murah. Nah ini kita mesti mencarikan jalan keluar agar kemudian pupuknya lebih gampang, obatnya lebih murah, dan harga panennya lebih tinggi. Rasa-rasanya Bulog memang harus kita kasih penugasan lebih, tidak hanya sekedar sekarang menampung beras saja, tapi rasanya ya minyak goreng, telur, terigu dan sebagainya, rasanya Bulog harus kita kembalikan pada fungsi awal sehingga pangan kita akan aman, pangan kita tidak dikendalikan oleh pasar tapi dikendalikan oleh negara. Ini yang sangat penting untuk kita lakukan. Kalau itu tidak kita lakukan, waduh, nanti semuanya akan diliberalisasi, jadi tidak boleh. Padahal kita punya kekayaan yang sangat luar biasa, keberagaman pangan yang luar biasa. Inilah yang mesti kita cari dan kita bereskan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu saja kerinduan saya untuk bisa datang ke Ponorogo, ke Jawa Timur, ya setidaknya hari ini bisa terobati melihat Bapak Ibu sekalian bersolawat, ulang tahun mafia solawat, dan kemudian semua bisa berdoa untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bisa bertemu. Saya titip salam kepada semuanya dalam situasi yang panas. Mungkin cuacanya lagi panas, suhu politiknya lagi panas,
tapi pikiran dan hati kita harus tetap bisa dingin agar kita menjadi manusia yang rasional, tetap menghormati para pemimpin kita, para ulama kita, para guru kita, para orang tua kita, agar kita bisa berjalan dalam jalur yang benar, agar kita bisa menjadi manusia yang konsisten dan istiqomah, agar kita kemudian bisa berpikir, berkata, dan bertindak yang sama, yang jujur, dan mudah-mudahan ini bagian dari cara kita mempertahankan sebuah prinsip, kita beretika, kita punya budi pekerti, sehingga kepercayaan yang harus ada inilah yang harus kita jaga terus. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita. Seseorang yang lebih tua dari saya, lebih profesional, dan menjadi guru saya menyampaikan dengan gede-gedean, tebak-tebakan, Ganjar, dalam sebuah negara ada 3 hal yang cukup penting. 1 adanya kepercayaan, 2 adanya beras, dan 3 adanya tentara. Kalau kamu harus milih, kalau di antara 3 itu harus hilang, apa jawabannya? Saya sampaikan, tentara. Tentara hilang duluan. Kenapa tentara hilang duluan? Karena kita bisa menjaga dengan kerukunan, dan mungkin juga akan bisa damai. Jawabannya betul. Masih ada 2, beras dan kepercayaan. Mana yang harus hilang? Saya menjawab, kepercayaan hilang. Yang penting orangnya bisa makan. Bapak Ibu, ternyata saya salah. Yang harus hilang kedua adalah beras. Karena kepercayaan adalah yang utama dan harus kita jaga terus. Itulah sebuah amanah, apalagi untuk umarok. Bapak Ibu sekalian, ketika ada ulama dan umarok bisa bertemu, mudah-mudahan kebaikan itu akan ada di antara kita semua. Insya Allah semuanya barokah. Salam untuk semuanya, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan semua dikaruniai kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk presiden kita, tepuk tangan. Nabi Muhammad. Yuk kita mulai seperti biasa, kita berdiri dan kita lakukan di sana seperti biasa.